ini merupakan salah satu persoalan atau permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil penelitian dapat kami simpulkan bahwa status tanah wakaf di Kecamatan Hujan Mas memiliki dua hukum, yaitu hukum undang-undang dan hukum adat atau lisan. Data perwakafan di Kecamatan Hujan Mas itu diperuntukkan untuk musola sebanyak 6 lokasi, masjid sebanyak 21 lokasi, sekolah atau madrasah sebanyak 8 lokasi, makam sebanyak 8, dan lembaga sosial lainnya sebanyak 6 lokasi, yang berjumlah 52 lokasi yang sudah terdaftar dan 6 lokasi yang belum terdaftar. Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Hujan Mas. Yang pertama, pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Nazir di Kecamatan Hujan Mas, Kabupaten Kepayang berjalan sesuai dengan janji wakaf yang tertuang dalam AIW atau sertifikat tanah. Namun ada beberapa yang pengelolaannya tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam AIW. Yang kedua, penataan dan pelaksanaan tanah wakaf di Kecamatan Hujan Mas diatur oleh dua jenis hukum, yaitu hukum perdata yang berbeda, hukum tertulis dan hukum adat. Pengetahuan masyarakat Kecamatan Hujan Mas tentang pengelolaan tanah wakaf. Yang pertama, masyarakat masih berpatokan bahwa yang mengelola aset tersebut hanyalah perangkat desa atau nazir. Oleh karena itu, tanah wakaf banyak yang terbengkalai. Yang kedua, karena kurangnya perhatian pemerintah dalam proses pengembangan tanah wakaf, maka saat ini belum ada lembaga badan wakaf yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia yang melaksanakan tugas pembinaan khusus nazir di desa-desa yang berada di Kecamatan Mas. Yang ketiga, masih kurangnya sumber daya manusia yang menangani masalah wakaf. Yang keempat, masih lengketnya pemahaman para nazir tentang besaran biaya kepengurusan pembuatan sertifikat pada pemerintah. Yang kelima, masyarakat sebagian besar menganggap wakaf itu berfokus pada peruntukan untuk masjid, untuk sekolah dan kuburan. Masyarakat juga menganggap yang diterapkan di Kecamatan Hujan Mas adalah praktek kuno, yaitu difokuskan pada tanah. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan terhadap tanah wakaf, yaitu yang pertama, proses pengadministrasian tanah tersebut dengan melakukan pendaftaran tanah wakaf sehingga bisa terbit sertifikat tanah wakaf. Yang kedua, pembersihan lahan tanah yang sempat vakum atau tidak dikelola sama sekali sehingga pemanfaatan tanah wakaf tersebut bisa menjadi maksimal. Yang ketiga, selalu dianjurkan dan diberi pemahaman tentang betapa pentingnya status tanah wakaf yang diakui oleh negara. Yang keempat, perlu adanya peran aktif dari pihak pemerintah. Pengelolaan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga dijelaskan, nazir wajib mengelola harta benda wakaf sesuai dengan tujuan atau fungsinya dan peruntukannya. Yang kedua, harus berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, dilakukan secara produktif. Yang keempat, perubahan peruntukan harus atas izin BWI. Hambatan-hambatan dalam pendaftaran tanah wakaf. Yang pertama, kurangnya perhatian nazir terhadap tanah wakaf. Yang kedua, kurangnya perhatian pemerintah dalam mengembangkan tanah wakaf. Demikian dari sementara yang bisa kami paparkan. Baru tahu ini. Oh iya, oke. Nah,